Coba lu jujur sama gue. Baru juga tanggal 10, masih tanggal muda tapi saldo ATM lo kosong, kering isinya cuman angin doang. Lu bengong, terus nanya ke diri sendiri, gue beli apaan aja sih? Lu cek mutasi rekening, isinya cuma GoFood, kopi saset mahal, sama checkout barang di toko online yang sebenarnya lu nggak butuh-butuh banget. Cuma gara-gara leper mata pas scrolling jam 1 malam. Tapi tahu nggak, ini bukan cuma masalah lu kurang hemat. Faktanya, menurut riset dari Career Builder, 78% pekerja itu terjebak di siklus yang sama. Duit lewat doang kaya dan seolah gak betah sama lu. Masalahnya, otak kita itu emang punya bug yang dimanfaatin sama perusahaan gede lewat ilmu neuromarketing. Mereka sewa psikolog buat nyari cara gimana ngerampok gaji lo tanpa lu sadari. Hari ini, gue bakal bongkar kenapa otak lu itu sebenarnya diprogram buat jadi miskin. Dan gimana cara kita lawan balik sistemnya. Tonton sampai habis kalau nggak mau saldo lo puasa tiap bulan. Kita mulai dari tersangka utamanya dulu, yaitu dopamin. Banyak yang salah kaprah mikir ini hormon bahagia, padahal bukan. Profesor Robert Sapolsky dari Stanford bilang, dopamin itu hormon antisipasi. Hormon untuk ngejar, bukan menikmati. Makanya pas lo lihat sepatu baru di etalase, otak lo rilis dopamin. Lo ngerasa wah kalau gue punya ini, hidup gue sempurna. Pas lo klik bajar dopamin makin meledak. Itu puncak kesenangan lo. Ironisnya, barangnya bahkan belum nyampe tangan lo. Tapi begitu paketnya dateng, lo unboxing, terus lo pakai sekali. Dopaminenya terjun bebas. Rasanya jadi biasa aja. Kondisi ini namanya hedonic treadmill. Lu terus-terusan beli barang baru cuma buat ngejar high yang sama kayak sebelumnya. Penelitian dari Harvard Health nunjukin kalau sirkuit otak saat belanja itu mirip banget sama orang yang lagi kecanduan judi. Lu nggak beli barangnya, bro. Lu beli sensasi nyari barangnya. Brand besar tahu ini, makanya mereka bikin rilisan baru tiap bulan. Tujuannya supaya lo nggak pernah ngerasa cukup. Lo dipaksa lari terus di treadmill itu sampai saldo lo habis. Gue kasih contoh nyata. Pernah nggak lo beli baju karena lucu, tapi sampai sekarang label harganya belum lo lepas? Itu bukti kalau kepuasan lo itu ada di kasir, bukan di lemari baju. Lo cuma korban hormon lo sendiri. Dan perusahaan retail itu punya psikolog handal yang tugasnya cuma satu. Gimana caranya bikin dopamin lo nggak berhenti rilis? Caranya, pakai visual. Kenapa logo diskon selalu warna merah? Karena merah itu micu urgensi, bikin otak lo panik. Otak lo mikir gue harus dapat ini sekarang atau gue rugi. Padahal yang beneran rugi itu ya tabungan lo. Ini baru satu trik. Masih ada cara yang lebih halus lagi, yang bikin orang pinter pun bisa jadi bego seketika. Kita bakal bahas jebakan umpan yang sering lo temuin tiap kali lo jajan kopi atau nonton bioskop. The decoy effect. Ini trik legendaris yang dibongkar sama Dan Ariely, profesor ekonomi perilaku dari Duke University. Bayangin lo beli kopis, ukuran small 20.000, ukuran large 45.000. Lo pasti mikir 2 kali kan buat beli yang large? Tapi kalau ada ukuran medium seharga 42.000, tiba-tiba yang large kerasa murah banget. Cuma beda 3.000 dapat yang paling gede. Padahal, fungsi ukuran medium itu cuma buat jadi umpan. Mereka nggak mau lo beli yang medium. Mereka mau lo beli yang large. Lo ngerasa menang, ngerasa dapat untung, padahal lo baru aja dipaksa ngeluarin 45.000 dari rencana awal 20.000. Ini namanya manipulasi pilihan. Otak kita itu lemah banget kalau disuruh nentuin nilai barang secara mandiri. Trik selanjutnya POV paying. Menurut studi dari MIT, bayar pakai cash itu ngerilis rasa sakit di bagian otak bernama insula. Otak lo beneran ngerasa kehilangan. Tapi coba tebak apa yang terjadi pas lo pakai QRIS, kartu kredit, atau paylater. Rasa sakitnya hilang, bro. Karena lo nggak ngelihat duit fisik lo berpindah tangan. Cuma klik atau scan, barang dapet. Data dari Dunn dan Bradstreet nunjukin orang belanja 12% sampai 18% lebih banyak kalau pakai kartu dibanding pakai cash. Bahkan buat makanan cepat saji, kenaikannya bisa sampai 60% sampai 100%. Lo jadi gampang bilang ya udah deh tambah ini satu lagi. Apalagi sistem paylater, itu puncak dari segala manipulasi. Nikmatin barangnya sekarang,
Pusingnya bulan depan. Lo ngerasa duit lo masih utuh. Padahal lo lagi ngegali lubang buat masa depan lo sendiri. Serem kan? Sistem ini dibuat biar lo nggak ngerasa bersalah pas belanja. Mereka bikin proses bayar seestetik dan segampang mungkin. Kalau lo nggak waspada, lo bakal terusin jadi donatur buat kekayaan pemilik platform digital itu. Tapi tunggu, ada satu lagi faktor yang paling bikin kita bego secara massal. Faktor gengsi. Pernah dengar istilah status anxiety? Kita ini makhluk sosial yang takut banget kelihatan ketinggalan dibanding temen. Brand mewah nggak jualan fungsi, mereka jualan social proof. Lo beli tas harga 50 juta bukan buat naruh mukena, tapi buat naruh harga diri. Riset dari Nielsen bilang 92% orang lebih percaya rekomendasi teman dibanding iklan. Makanya ada sistem influencer. Lo lihat influencer favorit lo pakai sesuatu, otak lo langsung mikir, gue butuh itu biar selevel sama dia. Padahal barangnya dia dapat gratisan. Lo ngabisin duit yang lo cari dengan darah dan air mata, cuma buat bikin orang yang bahkan gak suka sama lo terkesan, padahal mereka juga tidak peduli. Konyol kan? Tapi itulah cara sistem ini bekerja. Terus gimana cara kita menangin perang ini? Senjata pertama, aturan 24 jam. Kalau pengen barang non-primer, masukin keranjang, terus tinggalin. Jangan dibuka sampai besok. Besoknya, dopam lo biasanya udah reda. Lo bakal sadar kalau barang itu sebenarnya cuma sampah yang bakal minuin kamar lo. Senjata kedua, cash only challenge. Coba deh belanja harian pakai duit cash. Rasain lagi sakitnya pas lembaran merah itu lepas. Ini bakal ngelatih otak lo buat sadar nilai duit secara nyata. Balikin fungsi insila di otak lo biar lebih sensitif sama pengeluaran. Senjata ketiga, unsubscribe email marketing. Jangan biarin dopamin lo dipancing tiap pagi lewat notifikasi. Promo hanya hari ini. Lo harus jadi tuan atas duit lo sendiri. Lo yang kendaliin duitnya, bukan algoritma yang kendaliin dompet lo. Ingat, kekayaan itu bukan dari apa yang orang lihat tentang yang lo punya, tapi apa yang sebenarnya lo simpan di aset lo. Investasi di otak lo jauh lebih menguntungkan dibanding investasi di gaya hidup yang gak ada habisnya. Gue gak pengen lo jadi pelit. Gue cuma pengen lo jadi pinter. Biar saldo lo gak puasa terus tiap bulan gajian. Video ini dibuat bukan buat ngejudge lo, tapi buat kita belajar bareng-bareng. Karena jujur, gue pun dulu sering kena jebakan ini. Kalau lo ngerasa video ini nendang banget dan bermanfaat, share ke temen lo yang paling hobi self-reward tapi tagihannya nunggak. Jangan lupa klik subscribe dan nyalain loncengnya. Karena tiap minggu kita bakal bongkar rahasia lain yang gak diajarin di sekolah. Gue cabut dulu. Sampai ketemu di video berikutnya.